Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Kristi Haryuning Martin. Aku adalah mahasiswi Unisbank. Kali ini aku mengajak kalian untuk main ke kampus Universitas Tikubang Semarang. Universitas Tikubang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu PTS yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Di Unisbank sendiri memiliki dua kampus. Kampus yang pertama di Jalan Trilombang Juang, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, dan kampus yang kedua, Kampus Kendeng, Jalan Kendeng 5, Bedan Misor, Kecamatan Gajah Mukur, Kota Semarang. Kali ini aku mengajak teman-teman berkunjung di kampus kedua, Kampus Kendeng. Sebelum memasuki wilayah kampus, kita diwajibkan dicek suhu tubuh dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini adalah perjalanan menuju ke wilayah kampus Universitas Tikubang Semarang. Dan dilihat teman-teman, wilayah kampus Universitas Tikubang Semarang masih terlihat asri, sangat teduh dan sangat nyaman. Universitas Tikubang Semarang merupakan perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship yang memiliki 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis merupakan fakultas yang banyak diminati dan berbasis akreditas A. Mari teman-teman ikuti aku untuk memasuki wilayah kampus Universitas Tikubang Semarang. Sebelum masuk wilayah kampus, kita diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun selama 30 detik dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Setelah kita mencuci tangan, kita memasuki ruangan screening bilik disinfektan agar kita terhindar dari penyakit virus corona. Dan selama di wilayah kampus Universitas Tikubang Semarang, mematuhi protokol kesehatan dengan ketat dengan cara 5M, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari teman-temanku ajak memasuki gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Unisbank. Aku memiliki informasi sedikit ya teman-teman, bahwa kampus Universitas Tikubang Semarang memiliki 9 lantai dan gedung kampus tertinggi di wilayah Jawa Tengah. Yuk, aku ajak ke lantai 9. Di mana di lantai 9 ini memiliki pemandangan, dan ini adalah gedung Sasana Kridangga, yang dimana gedung yang sangat luas yang dibuat untuk acara penting seperti wisudawan, acara seminar, dan lain-lain, yang memiliki tempat yang sangat luas dan memuat banyak puluhan orang. Yuk teman-temanku ajak ke Perpustakaan Kendeng yang berada di lantai 1. Perpustakaan Unisbank ini memiliki layanan BI Corner yang bekerja sama dengan Perpustakaan Bank Indonesia yang menyediakan koleksi berkaitan dengan perbankan. Dan BI ini juga sering memanfaatkan penggunaan perpustakaan untuk kegiatan diskusi, kuliah di kelas, dan mencari referensi. Sekian teman-teman sudah mengikuti aku mengunjungi kampus Universitas Tikubang Semarang yang berada di Jalan Kendeng 5, Bedan Misor, Kecamatan Gajah Mukur, Semarang. Ayo bergabung dan daftarkan diri kalian untuk menjadi mahasiswa Universitas Tikubang Semarang. Kuliah di Universitas Tikubang Semarang, langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristi Haryuning Martin, NIM 1905520003 dari kelas A1 Akuntansi. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang peristiwa kemudian menurut SA 560 dan kelangsungan usaha menurut SA 570. Dan video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Selanjutnya, pokok pembahasan apa aja yang akan saya bahas dalam video kali ini? Ada 4.
Yang pertama, definisi dan tanggal terkait pada periodenya. Yang kedua, tanggung jawab auditor dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan audit namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang keempat, fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Bidang tambahan yang penting dari aktivitas dalam audit atas laporan keuangan adalah penyelesaian audit. Nah, bagi auditor sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan spesifik untuk mendapatkan bukti tambahan. Untuk salah satunya dapat kita lakukan dengan cara mereview atas peristiwa kemudian. Standar yang saya gunakan adalah standar 560 untuk bahan presentasi saya kali ini. Dan definisi dari peristiwa kemudian adalah peristiwa dan transaksi yang mempunyai pengaruh secara material terhadap laporan keuangan. Periodenya terjadi sesudah tanggal neraca, tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Tanggal efektif. Tanggal efektifnya dimulai dari pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk entimen. Yang kedua, atau pada 1 Januari 2014 untuk entitas lain entimen. Selanjutnya, tujuan auditornya ada dua, yaitu yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, serta tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Tanggal-tanggal terkait peristiwa kemudian. Yang pertama, tanggal neraca atau laporan keuangan, di mana tanggal akhir dari periode yang terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal di mana pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk CALK, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu atau badan yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya CALK, yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam undang-undang dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan tata kelola yang ada. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan auditor dalam laporan atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat
Dasar opini laporan keuangan termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk CALK terkait telah disusun dan pihak berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut, maka tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan. Yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan audit bagi pihak ketiga. Tanggal penerbitan laporan keuangan umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku pada lingkungan tempat usaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada bagian pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, maka tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada setelah tanggal laporan auditor, tetapi memang harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Tanggal-tanggal terkait peristiwa kemudian yang selanjutnya dalam pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor. Atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara diserahkan kepada entitas. Tanggal penerbitan laporan keuangan selanjutnya yang saya akan bahas adalah tanggung jawab auditor dan jenis-jenisnya. Tanggung jawab auditor terkait menemukan peristiwa kemudian hanya sebatas periode tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan auditor. Setelah pekerjaan lapangan auditor berakhir dan laporan audit auditor telah terbit, maka auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk menemukan adanya peristiwa kemudian. Dan tanggung jawab auditor atas peristiwa kemudian itu ada dua. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan menyesuaikan atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, di mana jika fakta ditemukan dan diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut akan menimbulkan kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jenis-jenis peristiwa kemudian. Jenis yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan atau tanggal neraca. Perlakuan akuntansinya adalah memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan karena biasanya peristiwa kemudian yang muncul merupakan kondisi yang telah terakumulasi selama periode yang panjang. Jenis yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan atau tanggal neraca. Perlakuan akuntansinya adalah memerlukan
pengungkapan dalam laporan keuangan, dan pada kasus yang sangat material memerlukan penyertaan data formata pada laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tanggung jawab auditor dalam peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan atau tanggal neraca dan tanggal laporan auditor. Di sini, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup kuat dan tepat, di mana seluruh peristiwa yang terjadi antara periode tersebut mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang telah diidentifikasi secara tepat. Pada periode ini, auditor tidak diharapkan melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal prosedur audit sebelumnya yang telah menyediakan bukti atau kesimpulan yang memadai. Selanjutnya, sifat dan luas prosedur audit yang dapat diterapkan ada 4. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca notulen rapat tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas di mana rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tetapi belum tercantum dalam risalah atau notulen rapat. Yang keempat, jika ada, auditor dapat membaca laporan keuangan intern terakhir yang terdapat pada entitas. Setelah melakukan prosedur audit untuk peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, maka auditor dapat mengidentifikasi peristiwa kemudian yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah fakta yang diketahui oleh auditor. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dalam hal ini, tanggung jawab auditor atas fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan adalah seorang auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan karena fakta atau informasi yang didapatkan setelah laporan auditor diterbitkan. Namun, jika pada periode tersebut suatu fakta yang ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya dan diketahui auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua,
menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan jika suatu fakta yang ditemukan oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam hal laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangannya, maka yang harus dilakukan auditor adalah yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, jika kondisi dalam poin 12 pada standar akuntansi 560 terjadi, kondisinya adalah ketika peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang sewajarnya sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal dari tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap diizinkan untuk membatasi prosedur auditnya atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan seperti sebelumnya. Nah, terkait perubahan tersebut, dalam kasus ini auditor harus yang pertama, mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam CALK yang relevan. Yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, menekankan suatu hal atau paragraf yang lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada CALK yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan yang menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dalam kondisi ini, auditor perlu menyajikan suatu laporan auditor yang diubah atau baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi di mana auditor yakin bahwa laporan keuangan perlu diubah, maka hal yang dapat dilakukan ada dua. Yang pertama, jika laporan auditor
belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang diisyaratkan dalam SA 705, kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahukan manajemen, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Selanjutnya, yang saya akan bahas adalah fakta yang diketahui oleh auditor. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab auditor. Di sini, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut karena fakta atau informasi yang didapat setelah laporan auditor diterbitkan. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan dan suatu fakta diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Dalam kondisi auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Bab selanjutnya yang saya akan bahas adalah bab kelangsungan usaha. Ada 4 pokok pembahasan yang saya akan bahas nanti. Yang pertama, asumsi dan tanggal terkait pada periodenya. Yang kedua, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Yang ketiga, pengevaluasian penilaian manajemen. Yang keempat, penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama, definisi dan tanggal terkait pada periodenya. Asumsi kelangsungan usaha yaitu suatu entitas yang dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas. Laporan keuangan yang bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan kecurangan yang relevan dengan berbasis kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas yang akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Selanjutnya, tanggal efektifnya dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten,
atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Untuk tujuan auditor ada 3. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya, yang kedua, yang saya akan bahas adalah prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Ada 2. Yang pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen, menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasikan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Yang kedua, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen berbasis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikut unsur-unsur di mana menunjukkan tidak selalu menandakan terjadinya suatu ketidakpuasan material dalam bidang keuangan. Yang pertama, posisi liabilitas bersih. Yang kedua, indikasi penarikan dukungan keuangan untuk kreditor. Yang ketiga, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis. Yang keempat, rasio keuangan utama yang buruk. Yang kelima, kerugian operasi yang substansi atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Bidang yang kedua, operasi. Yang pertama, entisi manajemen untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya. Yang kedua, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Yang ketiga, hilang suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama. Yang keempat, kesulitan tenaga kerja. Yang kelima, kekurangan penyediaan barang dan bahan. Yang keenam, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Selanjutnya yang saya akan bahas, pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat dan tepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya.
Kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup resiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungan terhadap entitas, serta kemungkinan kehilangan pemasok utama, pelanggan utama, karyawan kunci, atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi atau perjanjian hukum lainnya. Selanjutnya, pengevaluasian penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen, bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sebagaimana yang diharuskan oleh paragraf 12 dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang diisyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang tidak diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi mengikat seiring dengan berjalannya waktu dalam mempertimbangkan peristiwa dan kondisi lebih lanjut di masa depan. Maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi.
Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi prosedur tersebut harus mencakup yang A. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor mempertahankan kelangsungan usahanya dan auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang B. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas, apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi, dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Yang C. Jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan mempertimbangkan hasil manajemen yang akan masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor harus mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Selanjutnya, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Selanjutnya, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitas dalam kegiatan bisnis normal. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan penggunaan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut,
maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sebelumnya, saya akan memberikan motivasi. Lawan kesedihanmu dengan harapan, lawan ketakutanmu dengan persiapan, lawan kegagalanmu dengan ketekunan. Yakinlah bahwa semua akan indah pada waktunya. Tetap semangat. Dadah.